Kemudian materi berikutnya adalah sirkuit-sirkuit hormonal, menautkan fungsi ginjal, keseimbangan air, dan tekanan darah. Berikut adalah kelelawar vampir. Nah, hewan ini merupakan mamalia dengan situasi ekspresi yang unik. Hewan ini mengilustrasikan keserbabisaan ginjal mamalia. Kelelawar ini menghisap darah burung besar dan mamalia pada malam hari. Nah, kelelawar vampir ini dapat minum darah sebanyak mungkin, sehingga ketika dia mulai kenyang, dia merasa tubuhnya itu berat dan tidak bisa digunakan untuk terbang. Akan tetapi, ginjal kelelawar ini membuang banyak air yang diabsorpsi dari darah dengan mengekskresikan urin encer dalam volume besar saat makan hingga mencapai 24% massa tubuh per jam. Nah, nutrisi yang diperoleh dari darah berbentuk protein yang kemudian dicerna menghasilkan banyak sekali urea. Namun, kelelawar tidak dapat akses minum untuk mengencerkan urea tadi, sehingga sebagai gantinya ginjal beralih ke produksi sedikit urin yang sangat pekat. Selanjutnya yaitu hormon antidiuretik atau biasa disebut dengan ADH. Jadi yang pertama itu ADH itu dihasilkan di hipotalamus otak, disimpan di kelenjar pituitari posterior. Nah, sel-sel osmoreseptor di dalam hipotalamus ini memonitor osmolaritas darah dan meregulasi pelepasan ADH dari pituitari posterior. Ketika osmolaritas darah itu naik karena makan makanan asin atau mengeluarkan cairan berupa keringat, sebagai responnya terhadap peningkatan osmolaritas di atas titik setelan yaitu 300, ADH lebih banyak dilepas ke dalam aliran darah. Nah, ketika ADH itu mencapai ginjal, target utamanya itu adalah tubulus distal dan juga saluran pengumpul. Pada saluran pengumpul mendorong peningkatan absorpsi ulang ke air. ADH berikatan ke reseptor membran. Nah, kemudian reseptor itu mengaktifasi sistem pembawa pesan kedua CEM. Lalu vesikel yang mengandung saluran air aquaporin ini disisipkan ke dalam membran yang melapisi lumen. Jadi ini merupakan membrannya dan ini merupakan lumennya. Membran yang melapisi lumen. Saluran aquaporin ini meningkatkan reabsorpsi air dari saluran pengumpul. Meningkatkan reabsorpsi air dari saluran pengumpulnya. Kemudian hasilnya ini kemudian masuk ke distal, ke tubulus distal, lalu absorpsi ulang H2O mencegah peningkatan osmolaritas lebih lanjut, lalu mengembalikan titik osmolaritas darah pada 300, sehingga terdapat stimulus di mana peningkatan di dalam osmolaritas darah, lalu memicu pelepasan ADH lagi dan memicu rasa haus. Nah, karena rasa haus tadi, minum itu dapat mengurangi osmolaritas darah ke titik setelan yang tadi ini. Lalu berikutnya yaitu sistem renin, angiotensin, aldosteron atau bisa disebut RAA. Dalam proses ini tuh melibatkan jaringan aparatus juxtaglomerulus atau bisa disebut dengan JGA yang terletak di arteriola afferent yang menyuplai darah ke glomerulus.
Saat tekanan darah atau volume darah di dalam arteriola afferent turun, JGA ini melepaskan enzim renin. Nah, renin memicu reaksi kimiawi yang membelah suatu protein plasma yang disebut dengan angiotensinogen, menghasilkan peptida disebut angiotensin 2. Nah, dari angiotensin 2 ini dapat menyempitkan arteriola, dan juga dia dapat merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan suatu hormon disebut dengan aldosteron. Lalu hormon itu bekerja di tubulus distal, menjadikan tubulus mereabsorpsi lebih banyak Na+ dan air, lalu dapat meningkatkan volume dan tekanan darah. Kemudian dengan adanya obat-obatan ini dapat menangani hipertensi, sehingga kemudian muncul stimulus volume darah atau tekanan darah yang rendah akibat dehidrasi atau kurang darah. Lalu kembali lagi. Kemudian regulasi homeostatik ginjal. Jadi dalam proses ini terdapat ANP. ANP itu merupakan peptida natriuretik atrial, di mana dia bekerja melawan RAAS. RAAS tadi itu renin, angiotensin, dan aldosteron. Nah, dinding di atrium jantung itu melepas ANP untuk respon dari peningkatan tekanan darah. ADH, RAAS, dan ANP menyediakan sistem kontrol dan keseimbangan yang rumit yang meregulasi kemampuan ginjal untuk mengontrol osmolaritas, konsentrasi garam, volume darah, dan juga tekanan darah.